Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu derek-derek saudara-saudara Gusti Wejangan Jawa. Di video kali ini, di konten kali ini, saya menggunakan bahasa Indonesia kembali ya. Nggih. Maaf sebelumnya, maaf ngapunten karena ini konten yang saya angkat kali ini bersifat umum dan banyak perdebatan, banyak pro dan kontra. Karena pada konten kali ini saya akan membahas tentang ini adalah pengobatan orang Jawa dulu yang sampai sekarang masih mempercayainya. Tetapi juga banyak yang menentang. Apa itu? Ialah pengobatan bagi orang yang sedang dilanda sakit diare. Pasti semuanya sudah pernah mengalami sakit diare. Diare itu adalah buang air besar yang berkali-kali dan tidak seperti buang air besar yang pada umumnya kan. Dan ini pasti akan mengganggu aktivitas kita semua. Lah orang Jawa dulu ketika anaknya atau ketika dirinya sendiri yang mengalami sakit diare pasti akan langsung diobati dengan cara apa? Dengan cara yaitu mengambil daun buah jambu yang dipercaya oleh orang Jawa bisa menghentikan sakit diare, bisa mengobati sakit diare. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan daun buah jambu tadi. Caranya begini, orang Jawa dulu ambillah daun buah jambu 1 atau 3 atau 5 yang bersifat ganjil. Kalau sakitnya parah ya ambil 5 atau 7. Kalau diarenya nggak terlalu ya ambil 1 apa 2. Itu pun mengambilnya daun buah jambunya harus yang mudah, jadi agak lembek nantinya, bukan yang tua yang sudah kaku. Jadi yang masih muda, yang kalau dilihat mungkin warnanya tidak terlalu hijau matang, jadi hijau tua, hijau muda. Misal saya ambil 3, dan ketika mau mengambil harus istilahnya mengucapkan kata-kata seperti kata-kata sesebutan untuk buah pohon buah jambu tersebut dengan kata-kata begini. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya orang Jawa menyebutnya begini, kalau sudah Bismillahirrohmanirrohim. Ya terkadang kita sapa dengan cara salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bismillahirrohmanirrohim. Godhong jambu aku njaluk tombone, pinaringono waras saking kersaning Allah. Hu Allah saking kersaning Allah. Akhirnya kita cabut 3, kita ambil 3 daun jambu tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bismillahirrohmanirrohim. Daun buah jambu saya minta kesembuhan pada diri saya. Saya minta kesembuhan, sembuh karena Allah yang maha menyembuhkan. Hu Allah semua
kehendak Sang Pencipta. Itulah jika di bahasa Indonesia. Dan setelah daun buah jambu itu kita ambil, kita makan, kita hisap airnya. Jadi yang dibutuhkan hanya airnya. Jadi ada yang ditaruh di sendok, daun buah jambunya itu diperes di sendok ini, diperes sama air, lalu diminum. Dan insya Allah sembuh sakit diarinya. Dan terbukti banyak sekali yang bisa sembuh untuk sakit diare. Dan permasalahan pengobatan orang Jawa ini menggunakan daun buah jambu ini dijadikan masalah oleh orang-orang yang tidak tahu menahu. Bagaimana sih ini kok bisa menyembuhkan, bagaimana ini kok bisa diterapkan oleh orang Jawa. Mereka tidak tahu. Mereka banyak yang menganggap kalau itu syirik, tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Tuhan. Kalau yang menyembuhkan hanya Tuhan. Iya, orang Jawa itu tahu yang menyembuhkan karena Tuhan. Tadi kan doanya sudah disebutkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim. Daun jambu, daun buah jambu, saya minta kesembuhannya. Kan pertama kali seseorang ingin disembuhkan penyakitnya, kan pertama harus lewat dokter dulu. Ini sama halnya kalau kita pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kita pergi ke rumah sakit, dok, saya mau sembuhkan ini penyakit saya. Akhirnya dokter tersebut akan menangani kita. Lah yang menyembuhkan itu karena ridho Allah, ridho Tuhan Sang Pencipta. Kan seperti itu, semua ada perantaranya. Dan pohon jambu ini juga makhluk hidup. Makanya kita menyebutnya, kita istilahnya minta izin kepada daun jambu itu. Dia juga makhluk hidup, ciptaan Tuhan. Daun buah jambu, saya minta kesembuhan pada penyakit saya ini. Akhirnya di belakangnya kan ada kata-kata, di belakang kata-kata tersebut ada sebuah kalimat yang sembuh karena Allah, sembuh karena Sang Pencipta. Kan sudah disebutkan oleh orang Jawa kalau apapun yang bisa menyembuhkan adalah Sang Pencipta. Jadi nggak ada ceritanya kita diare, kita berdoa tiba-tiba kita sembuh, nggak ada ceritanya. Semua ada perantaranya. Perantaranya orang Jawa waktu itu juga daun buah jambu, itu perantaranya orang Jawa. Dan itu bukan menyekutukan Tuhan. Dan kenapa ada orang yang tidak percaya tentang hal tersebut dan dia mencobanya, tetapi tetap saja penyakit diarenya itu malah memburuk, malah menjadi parah. Ada yang seperti itu. Makanya dia sampai sekarang nggak percaya kalau itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit diare. Kenapa? Karena orang Jawa itu juga berhubungan dengan berbagai macam ilmu. Jadi budaya dan adat orang Jawa dalam hal apapun, ya ini semisal ini menyembuhkan ini ya, menyembuhkan penyakit diare, ini ada hubungannya dengan 3 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan sugesti. Kenapa saya bilang kekuatan sugesti? Sugesti adalah sugestinya orang Jawa. Harus yakin, kita harus yakin dulu terhadap daun buah jambu tersebut kalau benar-benar bisa menyembuhkan. Yakinnya dari mana? Yakinnya dari ya kita ambil 1, 3, 5, 7 dari hal ganjil tersebut. Kalau parah ambil 7 atau 5.
kalau tidak parah 1 atau 3, yang penting ganjil. Ini adalah sugesti. Kalau sugesti Anda mantep, kalau sugesti Anda bagus, pasti akan sembuh. Ini ilmu sugesti juga. Jadi orang Jawa juga memakai kekuatan sugesti. Yang kedua, dalam ilmu biologi memang yang bisa menyembuhkan diare adalah suatu makanan yang rasanya itu agak sepet. Makanya dianjurkan untuk minum teh yang pahit, itu yang bisa menghentikan. Dan ternyata penemuan orang Jawa, daun buah jambu itu memang ada khasiat untuk bisa menghentikan itu pencernaan makanan yang terlalu berlebihan. Memang ada ketika tim medis dari ilmu biologi itu melihat bagaimana kandungan dari daun daun buah jambu tersebut. Ternyata ada. Padahal orang Jawa dulu tidak mengerti tentang hal-hal seperti itu, ilmu biologi tidak mengerti, hanya menggunakan ilmu titen. Ya, inilah kehebatan orang Jawa dari dulu. Mereka tidak menyangkut pautkan pada ilmu atau kekuatan biologi, kekuatan medis, kekuatan dokter, ilmu dokter, tidak menyangkut pautan. Tetapi ketika dokter melihat kandungannya, ternyata ada hal yang bisa menyembuhkan, ada kandungan yang bisa menyembuhkan ternyata. Ya, ini hebatnya orang Jawa. Dan yang ketiga adalah berdoa kepada Sang Pencipta dengan cara yaitu tadi sesebutannya orang Jawa tadi. Kalau di bahasa Jawa kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim, godong jambu aku njaluk tombone. Itu tadi, itu adalah doa kepada Sang Pencipta agar diberikan kesembuhan lewat perantara daun buah jambu. Jadi orang Jawa itu secara tidak sengaja kekuatan tradisionalnya itu memberi 3 aspek, yaitu dalam segi sugesti, yang kedua ilmu biologi, dan yang ketiga adalah ilmu spiritual dengan cara berdoa kepada Sang Pencipta agar diberikan kesembuhan. Jadi itu tergantung kalian semua. Saya hanya menjelaskan bagaimana sih proses kenapa kok bisa daun jambu biji, daun jambu, buah jambu itu bisa menyembuhkan penyakit diare. Kenapa ada yang tidak sembuh dan banyak yang sembuh? Ya itu tadi, yang tidak sembuh sugestinya tidak mantap. Jadi saya tekankan, orang Jawa dulu itu tanpa media apa-apa, hanya menggunakan rasa dan hati. Akhirnya orang Jawa bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa bantuan alat apapun. Contohnya seperti dulu dukun bayi itu sangat laris tanpa ada operasi, tanpa ada apa. Percaya nggak percaya, tetapi nyatanya zaman dulu orang hamil melahirkan perginya ke dukun bayi. Katanya kalau zaman sekarang dukun bayi itu nggak steril, tidak higienis. Nyatanya para pejabat dulu juga lahirnya pada dukun bayi. Yang lahir pada dukun bayi juga ada yang pintar-pintar, pandai-pandai. Sekarang
dia hidupnya nyaman, enak, sejahtera. Ada yang jadi insinyur, dokter, itu yang lahirnya pada dukun bayi. Jadi saya harap jangan meremehkan adat dan budayanya orang Jawa ya, karena kita tahu orang Jawa itu sangat luar biasa ilmu titennya. Jadi kalau memang kalian nggak percaya dengan pengobatan tradisional ala orang Jawa ataupun adat budaya yang yang orang Jawa melarangnya atau memberi peringatan begini, itu tergantung kalian semua. Jadi orang Jawa tidak akan memaksa. Kita boleh mengikuti, boleh melakukan, itu terserah. Yang penting sugesti Anda. Jika kalian percaya, ya kalian turuti. Ya seperti tadi, kalau ketika Anda sakit diare, Anda dihadapkan dua pengobatan. Biasanya orang kalau sakit diare jarang ke puskesmas atau jarang ke rumah sakit ya, langsung beli obat ke apotik. Dan di depan rumah Anda ada daun buah jambu. Itu tergantung sugesti Anda. Sugesti Anda mengarahkan kemana. Tetapi ingat, meskipun Anda ke apotik, meskipun Anda ambil daun buah jambu, Anda harus tetap percaya bahwa yang menyembuhkan hanya Tuhan Sang Pencipta. Meskipun Anda berobat di dokter spesialis, dokter terhebat di Indonesia, dokter ahli diare, Anda tetap harus percaya bahwa yang menyembuhkan hanyalah Tuhan Sang Pencipta, bukan dokter tersebut. Jadi sugesti Anda mau kemana, berobat kemana, ambil jambu aja atau pergi ke apotek, itu terserah Anda. Yang penting Anda mantap yang mana, lebih srek yang mana, itu terserah Anda. Jadi jangan langsung menuduh kafir, langsung menuduh musyrik atau syirik. Itu nggak baik kalau kita nggak tahu asal mulanya dan kita nggak tahu penjabarannya, penjelasannya yang sesungguhnya. Ya sudah, di video kali ini hanya ini yang saya sampaikan biar tidak ada kesalahpahaman antara orang Jawa dan bukan orang Jawa. Dan semua orang itu punya budaya, adat, dan cara masing-masing untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Jadi jangan menyalahkan satu sama lain. Kita hargai semuanya, hargai adat dan budaya semuanya. Ya sudah, saya pamit ya, sampai di sini videonya. Kapan-kapan saya akan bahas lagi tentang ilmu kahur Jawa dan ilmu titen orang Jawa. Bagaimana sih ceritanya ilmu titen itu? Bisa kalian tulis di komentar mau bahas tentang yang mana. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.